Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah grafika. Grafika adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, pikiran, serta perasaan yang dituangkan dalam percetakan untuk dikonsumsi kepada halayak. Komputer telah mempersiapkan dengan cepat bidang prepress. Sejak 20 tahun yang lalu, ketika teknologi masih berupa fototypesetter, PC dengan monitor dan keyboard, di mana sebelumnya bekerja sama dengan kamera foto reproduksi dan layar, kontak hingga scan laser. Ketika masa yang sama, pada saat perkembangan teknologi yang berkembang pesat, batasan antara prepress dan cetak sama-sama bergabung bagaikan arang dan api. Dengan GTO di Direct Imaging teknologi yang diperkenalkan oleh Hindenburg pada tahun 1991, telah dihadirkan proses hubungan yang terjalin antara prepress dan cetak. Tinjauan masa depan Hindenburg Drug Machine telah berhasil membuat suatu program komputer yang dapat mencetak tanpa memutar melalui via pelat dan film. Sejarah penerbitan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, terdapat 4 zaman penerbitan yang ada di Indonesia. Yang pertama, zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1624, Belanda menghadirkan sebuah mesin cetak ke negara Indonesia. Mesin cetak yang dimaksud dibawa oleh misionaris gereja. Akan tetapi, meski mesin cetak sudah dihadirkan, mereka masih minim tenaga ahli untuk mengelolanya. Tahun 1677 keluar Kamus Melayu Belanda pertama yang pernah diciptakan. Kamus yang berjumlah 35 halaman itu berjudul Vocabulary of Vanderboek, disusun oleh C. Wiltes dan S. Dunker. Kamus itu merupakan suatu kamus Melayu pertama dan tertua. Mulai pada tahun 1744 sampai 1855, semakin banyak surat kabar yang bermunculan. Di antara surat kabar yang hadir pada tahun itu adalah Bestif Novels, Advent News, Bromartani, dan surat kabar bahasa Melayu yang terbit di Surabaya pada 1855. Pada 14 September 1908, Belanda mendirikan Komisi Bacaan Rakyat, sebuah badan yang mengurusi penerbitan buku Indonesia. Yang kedua, zaman Balai Pustaka. Pada 22 September 1917, pemerintah Belanda membuat lembaga yang diberi nama Balai Pustaka sebagai penghormatan yang diberikan untuk B.A. Ringkes yang berhasil mengelola Komisi Bacaan Rakyat. Ia diamanahkan memimpin Balai Pustaka. Dan pada tahun 1921, Balai Pustaka mempunyai mesin cetaknya sendiri. Pada tahun 1930, Dov Adolf Ringkes yang berhasil juga mengelola Balai Pustaka dijuluki sebagai Bapak Balai Pustaka. Yang ketiga, zaman peranakan Tionghoa. Pada tahun 1855, beberapa surat kabar berbahasa Melayu terbit, seperti Bulanan Bintang Utara, Surat Kabar Betawi, Setiap Minggu Seluruh Empat Melayu, Surat Kabar Bintang Timur, dan Surat Kabar Mingguan Biang Lala. Terbitnya surat kabar mingguan ataupun bulanan yang menggunakan bahasa Melayu sangat bermanfaat bagi keturunan Tionghoa karena mereka kebanyakan sebagai pedagang. Mereka membuat iklan dalam surat kabar Melayu. Para keturunan Tionghoa berbondong-bondong dalam mempelajari bahasa Melayu. Zaman yang keempat, zaman kelahiran Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI. Terlahirnya berbagai industri penerbitan maupun percetakan di Indonesia pada masa awal dasarnya oleh rasa nasionalisme. Dalam mewujudkan hal tersebut, mereka menerapkannya pada dunia penerbitan ini supaya mereka dapat mengorekkan dan menerapkan idealismenya. Jenis-jenis penerbitan. 1. Penerbitan buku. Dahulu, Balai Pustaka sering mengeluarkan tulisan-tulisan yang sejalan dengan kepemerintahan Belanda, dan bisa dibilang pada masa itu Balai Pustaka sedikit menaruh keprihatinan terhadap sastra-sastra kebatinan Jawa. Tangko Sui.
pada tahun 1884 sampai dengan 1953. Tan Ke Sui, nama yang cukup fenomenal dalam penerbitan sastra Indonesia. Dalam pengembarannya, dia belajar bahasa Hakka, bahasa yang merupakan suatu dialek yang sering digunakan oleh keturunan Tionghoa pada masa itu. Dengan bahasa itu, Tan Ke Sui mampu menjalin relasi dengan warga keturunan demi kesuksesan usahanya. Setelah perjuangan yang begitu panjang, Tan Ke Sui menerbitkan banyak buku sampai dia wafat. 3. Terbitan berseri adalah salah satu ragam jenis kumpulan di perpustakaan yang memiliki karakter yang unik. Beberapa ragam terbitan berseri memang sekilas menyerupai monograf, akan tetapi sangat banyak dari ragam terbitan itu yang sangat berbeda dari monograf. 4. Terbitan berkala atau periodicals. Yang termasuk dalam terbitan berkala adalah majalah ilmiah yang biasa dikenal sebagai jurnal, buletin, newsletter, advance, dan lain-lain.